Pemirsa, beragam berita pilihan yang menjadi headline minggu ini kami akan rangkum dalam segmen Top of the Week. Sebelumnya, 2 pesawat tempur TNI jenis Super Tucano dari Skuadron Udara 21 jatuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Pasuruan, Jawa Timur. TNI Angkatan Udara menyebut pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan dalam kondisi layak terbang. Pesawat tempur TNI jenis Super Tucano dari Skadron Udara 21 yang berpangkalan di Lapangan Udara Abdullah Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur ini terbakar di lereng perbukitan di area Taman Nasional Bromo Tengger, Pasuruan, Jawa Timur. Api terlihat masih membakar badan pesawat. Pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 mengalami lost contact saat melaksanakan misi latihan formasi tempur dengan rute penerbangan Lanut Abdullah Rahman Saleh, area latihan kembali ke Lanut Abdullah Rahman Saleh. Dalam kecelakaan itu, 4 orang perwira TNI meninggal di pesawat. Pertama, pilot Letkol PNB Sandra Gunawan dan Kolonel Widiono. Sementara di pesawat kedua, pilot Mayor PNB Yuda Suta di kursi depan dan Kolonel PNB Suban di kursi belakang. Kedua pesawat itu lost contact pada pukul 11.18 dan diperkirakan mengalami accident dan menurut laporan pesawat tersebut jatuh di daerah Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kedua pesawat sedang melakukan latihan formasi secara rutin dan diketahui bahwa kedua pesawat ini pada saat terbang dalam kondisi baik, tidak ada masalah. Pesawat EMB 314 Super Tucano merupakan pesawat berkemampuan anti perang gerilya dan cocok untuk misi pengintaian dan serangan darat. Pesawat bisa dimuati hingga 1.550 kg bom berbagai jenis. Sebelumnya, Indonesia memiliki 16 pesawat Super Tucano buatan Embraer Brazil yang didatangkan pada tahun 2021 lalu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ditemui usai bertaksial bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara ke rumah sejumlah korban pesawat jatuh di Kompleks Lanut Abdurrahman Saleh, Kadispen TNI AU Marsma Agung Sasongko Jati menyebut saat ini data VDR NCDC telah berada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. VDR NCDC akan menjadi data utama dalam proses penyidikan jatuhnya 2 pesawat Super Tucano. Penyidikan ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Selain VDR, NCDC dari 2 pesawat Super Tucano yang jatuh, tim juga akan memeriksa VDR NCDC dari 2 pesawat lain yang selamat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melibatkan bagaimana proses pesawat sebelum jatuh di Gunung Pundi, Kabupaten Pasuruan. VDR singkatan dari Video Data Recorder dan Network Centric Data Cartridge. Diharapkan dari alat ini bisa didapatkan data awal mengenai apa yang terjadi pada saat kejadian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penyelidikan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara. Kami memiliki kemampuan untuk itu. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Kasipitsus Kejari Bondowoso ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah orang lainnya dengan barang bukti uang tunai 225 juta rupiah. Uang tunai 225 juta rupiah ini merupakan barang bukti yang didapat KPK dalam operasi tangkap tangan KPK di Bondowoso, Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Pujitri Asmoro dan Alexander Christian Dilianto Silain Kasipitsus Kejari Bondowoso ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso.
KPK juga menetapkan 7 tersangka lainnya. 5 orang merupakan PNS Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bondowoso serta 2 pihak swasta. Sebelumnya 2 tersangka pihak swasta menyerahkan uang tanda jadi Rp475 juta kepada Kasipitsus Kejari Bondowoso Alexander Silain dan Kepala Kejari Bondowoso Puji Triasmoro agar kasusnya dihentikan. Proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Bondowoso dimenangkan kedua pihak swasta diselidiki Kejari Bondowoso. Namun setelah kedua pihak swasta melakukan pendekatan disepakati uang ratusan juta rupiah yang harus disetorkan pada 2 jaksa tersebut untuk menghentikan perkara. Ironisnya sebagai Kepala Kejari, Puji Triasmoro justru memerintahkan anak buahnya agar memuluskan keinginan 2 pihak berperkara. Selanjutnya AKDS melaporkan kepada PJ dan PJ menanggapinya dengan memberikan perintah kepada AKDS untuk dibantu. Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan oleh pihak AKDS, terjadi komitmen yang disertai kesepakatan antara YSS, AIW, dan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang. Kesembilan tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan ditahan 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang komisioner Badan Pengawas Pemilu Medan, Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan karena diduga memeras calon anggota DPRD. Sementara itu diduga melanggar etik dan sumpah jabatan. 7 komisioner KPU RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Jakarta. Operasi tangkap tangan ini berlangsung di salah satu hotel di kota Medan. 3 orang menjadi tersangka dalam operasi ini. 1 diantaranya merupakan komisioner Bawaslu Kota Medan, Azlan Syah Hasibuan. Selain Azlan, petugas juga meringkus 2 orang lainnya, yakni Indra Gunawan dan Fahmi Wahyudi Harahap. Ketiganya tertangkap tangan saat menerima uang atas dugaan pemerasan dari seorang calon anggota legislatif Kota Medan. Dari ketiganya, polisi mengamankan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Proses administrasi. Ya. Administrasi bagaimana, Pak? Ya, administrasi pendaftaran. Besarannya masih didalami, tetapi yang pada saat di OTT itu ada sekitar 25 juta. Hingga kini ketiga tersangka sedang menjalani proses penyidikan di Mapolda Sumatera Utara. Azlan Syah Hasibuan baru dilantik menjadi komisioner Bawaslu Medan pada Sabtu 3 bulan lalu. Azlan Syah juga menjabat sebagai koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat serta Humas. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.